Ternyata saudaraku, Alkitab mencatat ketika Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan, Tuhan mengadakan perjanjian sama Nuh. Tuhan mengadakan covenant sama Nuh. Kita baca sekarang di Kejadian 9 ayat yang ke-11. Kejadian 9 ayat yang ke-11. Maka kuadakan perjanjianku. Coba saudara renungkan. Setelah Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan, dicatat di sini bahwa Tuhan mengadakan perjanjianku dengan kamu, yaitu Nuh, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Wow. Ini terjadi, covenant ini terjadi ketika Nuh mendirikan mezbah. Ketika Nuh mempersembahkan korban dan Tuhan memberikan perjanjian sama Nuh. Ya, ini dikenal sebagai Noahic Covenant atau perjanjian Nuh. Ya, dan sebagai tandanya, minggu lalu kita juga sudah belajar, tanda perjanjiannya apa? Yaitu Tuhan menaruh busurnya di langit. Yaitu pelangi. Itu the rainbow of glory. Itu yang kita pelajari selama bulan September ini. Tanda covenant. Tanda perjanjian. Nah, saya mau ngomong begini sama saudara. Perjanjian yang Tuhan berikan sama Nuh ini sangat penting. Kenapa? Karena pada waktu itu air bah melanda bumi gara-gara bumi penuh dengan dosa. Jadi dosa terus bertumpuk-tumpuk sampai di tahap tertentu itu mendatangkan kutuk, mendatangkan kebinasaan, mendatangkan malapetaka. Dan waktu itu karena dosanya begitu jahat manusia, ya malapetakanya menimpa seluruh bumi. Kebinasaannya menimpa seluruh bumi. Semuanya mati. Hanya Nuh dan keluarganya saja, hanya 8 orang saja. Dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu saja yang diselamatkan. Ya. Gara-gara apa? Dosa. Jadi saudara bisa bayangkan, sekalipun Nuh dan keluarganya selamat dari banjir besar itu. Tapi kalau suatu hari manusia kembali berbuat dosa kayak gitu lagi, manusia kembali berbuat kesalahan itu lagi, dan Tuhan itu kan konsisten. Maka bisa saja hal yang sama menimpa bumi lagi. Kebinasaan di skala di mana sampai semuanya musnah seperti itu bisa kembali terulang. Itu sebabnya saya mau ngomong sama saudara. Ketika Tuhan memberikan perjanjian sama Nuh. Bahwa dia ngomong, aku tidak akan membinasakan lagi. Aku tidak akan membiarkan air bah untuk bisa melanda seluruh bumi mendatangkan kebinasaan lagi. Saya mau ngomong sama saudara, itu blessing yang sangat besar. Itu berkat yang sangat besar. Itu very good deal buat manusia. Karena ada perjanjian itu. Karena ada tandanya yaitu pelangi. Maka manusia walaupun berbuat dosa sampai seperti apa, ada disiplinnya, ada konsekuensi dia. Tapi tidak setimpal dengan dosa-dosa kita. Tidak sebanding dengan pelanggaran dan kesalahan kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan perjanjian. Tuhan memberikan Noahic Covenant itu. Tuhan memberikan deal berkat itu. Saudaraku, sehingga sekalipun manusia berbuat jahat, tadi Alkitab mencatat. Karena ada perjanjian yang dari zaman itu sampai hari ini masih terus bicara Noahic Covenant itu. Perjanjian Nuh itu. Saya mau ngomong sama saudara, tidak ada kebinasaan yang setimpal dengan dosa dan pelanggaran kita. Dan semuanya itu terjadi karena Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Semuanya itu Tuhan kerjakan. Karena Tuhan mencium persembahan yang harum,
yang dinaikkan oleh Nuh bagi Tuhan. Dan karena itu Tuhan memberikan perjanjian yang luar biasa itu. Kalau saudara ngerti tentang Noahic Covenant ini, ngerti tentang perjanjian Nuh ini, saya mau ngomong begini sama saudara, Anda gak akan takut sama wabah, sakit penyakit, sama pandemi yang sedang menimpa seluruh bumi ini. Saya beritahukan sama saudara, di ulang tahun gereja kita ini, rema yang Tuhan berikan adalah the rainbow of glory, adalah pelangi kemuliaan. Alkitab ngomong, kalau Tuhan melihat pelangi, Tuhan ngomong, aku akan mengingat kembali perjanjianku. Itu perjanjian Nuh yang diingat Tuhan, bahwa kebinasaannya tidak setimpal, kebinasaannya malapetakannya tidak akan melenyapkan bumi ini. Saya mau ngomong sama saudara, pandemi ini tidak akan menghancurkan saudara. Pandemi ini tidak akan melenyapkan bumi ini. Saya mau katakan, kalau Anda lihat pelangi Tuhan, Anda percaya rema yang dibagikan pada bulan ini, yaitu the rainbow of glory. Saya mau katakan, dalam hidupmu mulai hari ini ada anugerah, ada kasih karunia, ada perlindungan ilahi, ada pengampunan dari Tuhan, ada berkat, ada anugerah yang melimpah dalam hidup saudara. Ada keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya mau ajak saudara, ayo kita belajar dari Nuh. Dia bangun mezbah dan dia persembahkan korban bagi Tuhan. Oke, saya mau ngomong begini sama saudara, pastikan hidup saudara benar-benar membangun mezbah bagi Tuhan. Mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jadi hidupnya didedikasikan untuk Tuhan. Beda antara saudara punya Tuhan dibandingkan dengan engkau hidup bagi Tuhan. Banyak orang Kristen punya Tuhan, tapi kita gunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Kita gunakan Tuhan untuk tujuan kita. Itu beda sama orang yang mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan, yang mendirikan mezbah bagi Tuhan, yang menjadikan hidupnya pondok Daud, mezbah bagi Tuhan, rumah doa, pujian, penyembahan bagi Tuhan, yang hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk bersaksi, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk memperluas kerajaan Allah. Saya mau ngomong sama saudara, itu yang dilakukan oleh Nuh, itu yang dilakukan oleh Daud, dan kalau itu saudara dan saya juga lakukan, bukan cuma punya Tuhan, tapi Tuhan yang punya kita. Tuhan punya waktu kita, Tuhan punya tenaga kita, Tuhan punya uang kita, Tuhan punya harta kita, Tuhan punya perasaan kita, Tuhan punya seluruh aspek hidup kita, dan kita gunakan untuk Tuhan, untuk mezbah bagi Tuhan, untuk korban bagi Tuhan. Saya mau katakan, perjanjian Nuh itu juga berlaku dalam hidup saudara. The rainbow of glory, pelangi kemuliaan itu. Saya mau katakan, Tuhan sedang mengingat perjanjiannya, dan saat ini terima anugerah, terima kasih karunia, terima keselamatan, terima perlindungan dari Tuhan. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita.